Jadi saya mau menyampaikan kepada rekan-rekan bahwa betapa penting orang setiap kali sadar bahwa dirinya masih perlu dilengkapi oleh sudut pandang lain. Masih perlu dibantu oleh sayap sebelah, kalau itu analogi burung, supaya punya dua sayap yang mengepak dengan mantap dan akhirnya bisa terbang tinggi, mengangkasa, lalu juga tahu bagaimana turunnya. Salam bugar cukup rekan-rekan. Apa kabar hari ini? Semoga rekan-rekan semuanya bugar cukup ya. Hari ini saya akan belajar bareng-bareng rekan-rekan sesuatu yang sangat menarik. Terlebih setelah saya ketemu dengan satu kawan yang amat kreatif. Belum lama dia kontak saya dan bilang, "Bekti, aku nonton video-video kamu, wow, kayaknya makin terarah ya, makin tersusun rapi ya. Mulai dari modal jati diri, kemudian yang baru-baru kemarin kamu bicara tentang salam bugar cukup, itu untuk saya men-trigger." Terus saya sambung, "Maksudmu?" "Iya, saya kan selama ini sudah meyakini banyak hal nih. Setelah saya menonton video kamu, saya menjadi semakin yakin lagi nih dengan diri saya." Demikian katanya. Lalu ngomong-ngomong, yang intinya adalah satu analogi yang biasa mungkin rekan-rekan sudah dengar dan saya sudah pernah katakan adalah sayap rekan-rekan. Dia mengatakan bahwa ibarat kata burung yang harus dengan dua sayap, setiap manusia itu butuh yang lain. Nah, dia menggarisbawahi video-video kami dan mengatakan bahwa ya, saya merasa sudah ngerti banyak, tapi ternyata setelah nonton sudut pandangmu, aku jadi kepikir, oh iya bener juga ya. Nah itu rekan-rekan. Jadi saya mau menyampaikan kepada rekan-rekan bahwa betapa penting orang setiap kali sadar bahwa dirinya masih perlu dilengkapi oleh sudut pandang lain. Masih perlu dibantu oleh sayap sebelah, kalau itu analogi burung, supaya punya dua sayap yang mengepak dengan mantap dan akhirnya bisa terbang tinggi, mengangkasa, lalu juga tahu bagaimana turunnya. Rekan-rekan, kawan saya ini memang sudah makan asam garam dari sisi kreativitas yang menurut saya kadang-kadang enggak masuk akal. Bagi dia bisa jalan. Dia memulai bisnisnya dengan sungguh-sungguh kerja keras ya. Dia nampaknya dulu terlihat santai tetapi ternyata serius. Itu saya tahu setelah ngobrol dengan dia. Dan ada satu momen di mana dia pas mampir ke tempat saya, ternyata itu pada saat dia lagi pusing banget. Meskipun pusing, dia tidak membuang kepusingannya untuk saya rekan-rekan. Nah, ini salah satu contoh bagaimana orang yang sebenarnya perlu merawat sayapnya dulu, lalu sayap yang kedua pasti akan didapat. Itu dari kawan saya. Maka dari itu rekan-rekan, saya ingin mengajak kali ini bagi rekan-rekan semua, ayo sama-sama. Kemarin saya sudah mengajak untuk punya niat bugar cukup. Itu berarti apa? Kita mantepin diri dulu supaya pada saat hingar-bingar, hiruk pikuk, kita tetap bisa tenang. Kita tetap bisa memilih mana yang terbaik untuk kita. Kita akan terhindar dari diombang-ambingkan ke sana kemari dan itu akhirnya membuang-buang banyak biaya. Tetapi ketika kita bisa tenang, dan itu salah satu hasil dari bugar cukup, kita menggunakan catatan-catatan, nah itu akan membantu kita sebagaimana teman saya tadi melengkapi satu sayapnya menjadi punya sayap yang kedua. Itu sebenarnya hakikat setiap manusia pasti perlu dilengkapi
yang lain. Mustahil orang bisa hebat sendirian, tidak mungkin ada. Justru kalau rekan-rekan perhatikan, semakin orang itu hebat, semakin orang itu meningkat kualitasnya, semakin kalau kita lihat dia dibutuhkan atau dilingkupi oleh orang-orang baik yang memberikan energi positif kepadanya. Dan dalam bahasa yang kami pakai, dia bugar cukup akan diisi oleh rekan-rekan yang bugar cukup. Lalu dalam diskusi dengan kawan saya tadi, dia bilang, bro, misalnya kalau kita sudah bugar cukup tapi ternyata yang datang kepada kita yang belum bugar cukup, gimana? Saya berhenti sejenak lalu mengatakan, ya itu sangat mungkin terjadi. Dari pengalaman kami, saya katakan, semakin orang bugar cukup, semakin dia diuji. Dan mustahil kita hidup di dunia ini semuanya baik-baik saja, mustahil. Selalu ada tantangan. Nah, ujian tantangan ini justru akan memurnikan. Hal yang gak enak, omongan yang miring, bahkan kadang-kadang pedas, tajam, menyakitkan, itu semua ujian. Untuk apa? Membuang sampah, meminggirkan yang bukan emas, sehingga emas dimurnikan dengan panas, dengan api. Itu saya katakan kepada rekan tadi dan dia mengangguk-angguk, tanda setuju rekan-rekan. Memang selama kita hidup di dunia, meskipun kita sudah bugar cukup, lingkungan kita tidak bisa kontrol. Maka dari itu kontrol diri sendiri supaya kita memancarkan aura bugar cukup dan penuh harap bahwa kita menjadi semakin tenang, ya, semakin terang dan semakin teguh. Tetap rendah hati, be humble, dan masuk jalur PMSB, pasang muka senyum bersahabat, karena kita selalu butuh orang lain. Dan kita sudah memastikan bahwa bugar cukup itu akan membuat kita menjadi mantap. Begitu rekan-rekan, silakan disimak lagi video ini. Kalau ada rekan-rekan yang masih perlu belajar lebih banyak lagi, ini pun kami terus belajar lagi sambil saya sharing ini, saya juga belajar sebenarnya rekan-rekan. Maka silahkan dilihat lagi video kami dan video-video sebelumnya supaya proses belajar kita menjadi semakin menarik. Terima kasih yang sudah subscribe, terima kasih yang akan subscribe juga. Silahkan supaya dapat video yang bagus-bagus dan perlu dari kami. Serta kalau suka silahkan di like. Terima kasih rekan-rekan. Saatnya mendengarkan suara hati.